Kita sering melihat beragam video di YouTube, banyak sekali konten-konten menarik yang tersaji di dalamnya. Salah satu konten yang memiliki peminat paling banyak yakni konten prank menjadi salah satu konten yang banyak digunakan oleh YouTuber dari berbagai mancanegara. Konten ini mengisahkan berbagai ide jahil tertentu yang dilakukan hanya sekedar hiburan. Tapi sayangnya, konten ini yang awalnya sekedar hiburan semata semakin lama malah semakin jauh dari itu. Beberapa prank yang dilakukan seorang YouTuber kadang melukai hati seseorang, menimbulkan kekerasan fisik, bahkan membuat YouTuber itu sendiri merasakan dinginnya lantai penjara. Dunia ilmu merangkum beberapa prank gagal yang dilakukan seorang YouTuber. Prank jadi gembel. Kejadian nahas sekaligus menggelitik sempat menimpa salah satu selebriti Indonesia, Andika Kangen Band. Pria yang bernama lengkap Maesa Andika Setiawan ditangkap oleh Satpol PP ketika dirinya menjadi gembel di Semarang. Andika sengaja menyamar untuk membuat konten video prank di kanal YouTube-nya, Andika Mahesa Official. Video ini diunggah pada 6 September 2019. Sebelum berurusan dengan Satpol PP, Andika sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ketika menyamar sebagai gembel dari diusir hingga diludahi oleh seorang siswa SLTA. Setelah kejadian itu, Andika kapok untuk membuat konten video dengan tema prank. Prank makan ekstrak cabai terpedas di dunia. Seorang YouTuber bernama Ken dengan kanal YouTube-nya, Book of Ken, menantang orang di jalan untuk mencicipi Mad Dog 357 Plutonium nomor 9. Bagi yang bertahu apa itu, Mad Dog 357 merupakan ekstrak cabai terpedas di dunia. Bahkan saking pedasnya, dalam kemasan Mad Dog 357 tertulis bahwa ekstrak ini tidak disarankan untuk dimakan langsung, melainkan hanya boleh digunakan sebagai bahan tambahan pada masakan. Dalam tantangan ini, Ken menawarkan uang sebesar $20 atau sekitar 280.000 dalam mata uang Indonesia. Dan ternyata, dia berhasil mendapatkan 4 orang yang bersedia untuk mengikuti tantangan ini. Reaksi orang-orang setelah mencicipi ini cukup lucu, mulai dari push up hingga sit up. Tapi terdapat seorang wanita yang mengikuti tantangan ini sampai tergolek lemas di lantai sebuah toko sampai membutuhkan bantuan para medis. Jadi jangan sekali-kali mencobanya jika kalian bukan seseorang yang tahan pedas. Prank merampok bank. Salah satu YouTuber prank paling terkenal, Dasun Girly alias Big Daus TV, pernah melakukan prank dengan merampok bank. Dasun dan beberapa rekannya mengendarai mobil van sambil memakai topeng yang biasa orang gunakan untuk merampok dan bertanya kepada orang-orang di mana jalan ke bank terdekat. Pada akhirnya, mereka dikejar dan ditangkap oleh polisi. We always said we need to make a deposit. Prank salju palsu. Di saat musim dingin tiba, banyak orang yang bermain salju. Meskipun bermain salju rasanya menyenangkan, namun sepertinya orang akan tetap kedinginan jika tiba-tiba disiram seember salju. Roman Atwood, salah satu YouTuber paling terkenal di Amerika Serikat. Roman dan satu rekannya mengisi ember dengan salju palsu untuk mengejutkan orang-orang. Semua orang ikut tertawa terkena pranknya. Tapi pada orang terakhir, kejadian mengejutkan terjadi. Ada seorang bapak-bapak yang ternyata memiliki riwayat penyakit jantung dan mendapat serangan jantung setelah dikejutkan oleh Roman dan rekannya. Maka dari itu,
Bagi kalian yang ingin melakukan prank ke orang yang tidak dikenal harus berhati-hati karena bisa saja hal tersebut berujung kematian. Prank isi Oreo dengan pasta gigi. Seorang YouTuber muda bernama Kang Huaren asal Spanyol dianggap bersalah pada tahun 2017 karena membuat video prank Oreo dan pasta gigi. Korbannya adalah seorang tunawisma di jalanan kota Barcelona. Tunawisma tersebut kelaparan. Kang Hua mendesaknya untuk makan Oreo yang ternyata isinya sudah diganti pasta gigi. Dirinya juga memberikan uang sebesar Rp319.000. Setelah memakannya, tunawisma bernama Georgel itu langsung mengalami muntah. Pranknya dianggap upaya sengaja meracuni orang lain. Ternyata Kang Hua melakukannya lantaran permintaan salah satu subscribe-nya. Sayangnya, aksinya tersebut mendapat kecaman luas. Ia dinyatakan bersalah karena melanggar integritas moral pria tunawisma. Ia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara dan denda €20.000 atau setara Rp300 juta untuk kompensasi pada korbannya. Prank sembako sampah. Seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka akhir-akhir ini menuai kecaman lantaran pranknya yang dianggap keterlaluan. Dirinya memberikan satu kotak berisi sampah dan mengklaim bahwa bungkusan tersebut adalah bantuan sembako kepada kaum transgender. Konten tersebut dianggap tak pantas dilakukan karena banyak menganggap hal itu sangat tidak manusiawi. Apalagi prank itu dilakukan di tengah pandemi virus corona di mana banyak orang yang membutuhkan bantuan berupa sembako. Sempat menjadi buronan polisi atas tindakannya tersebut, kini YouTuber Ferdian Paleka dikabarkan telah diamankan pihak kepolisian. Setelah video prank sembako isi sampah menuai kecaman, Ferdian Paleka merilis video permintaan maaf atas perbuatan yang ia lakukan. Namun permintaan maafnya rupanya tidak sungguhan, karena terselip kata tapi bohong di akhir kalimat permintaan maafnya. Sekarang dirinya telah mendapat ancaman hukuman 10 tahun penjara dengan denda sebesar Rp12 miliar. Itu jejak uang ya. Iya. Ya. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Buat teman-temannya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, and share. Channelnya Atta Halilintar. Prank menembak dengan pistol. Seorang YouTuber bernama Mona Lisa Paris dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan setelah ia menembak pacarnya hingga tewas dalam rangka membuat video prank dan berharap dapat menjadi viral. Pacarnya, Pedro Luis, mencoba meyakinkan Mona Lisa untuk menembaknya dari jarak sekitar 3 meter dengan sebuah pistol Desert Eagle kaliber 50 mm. Untuk menahan terjangan peluru, Pedro akan memegang sebuah buku setebal 3,8 cm di dadanya. Mereka percaya buku tersebut dapat menahan laju peluru. Namun prediksi mereka meleset karena peluru tersebut terus menerjang sisi buku dan menembus dada pemuda tersebut hingga terjengkang dan tewas seketika. Akibat kematian Pedro, Mona Lisa yang saat itu tengah mengandung anak keduanya harus berurusan dengan hukum. Dalam melakukan aksi prank tentu harus memikirkan konsep dengan matang, apa konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari apa yang kita unggah. Jangan hanya memikirkan keuntungan saja hingga ingin menjadi viral jika harus mengorbankan diri sendiri.